Layar ponsel yang menyala di tengah ruang kantor yang gelap itu seketika meruntuhkan duniaku. Video berdurasi pendek itu menampilkan suamiku dan seorang wanita asing tengah menggali tanah di belakang rumah kami saat hujan deras. Aku pulang dengan tangan gemetar, namun apa yang kutemukan di sana jauh lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan. Ini bukan hanya tentang cinta yang dikhianati, tapi tentang keserakahan yang menjijikkan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara koper yang menghantam lantai marmer memecahkan keheningan malam itu. Bunyinya begitu keras, seolah mewakili hancurnya pernikahan yang sudah kubangun selama 5 tahun terakhir dengan keringat dan air mata. Aku berdiri terpaku di dekat pintu masuk, masih mengenakan pakaian kerjaku yang kusut, menatap koper berwarna hitam itu. Itu koperku. Di hadapanku, Dimas, lelaki yang kusebut suami, berdiri dengan wajah merah padam. Napasnya memburu, matanya menatapku dengan kebencian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di belakangnya, berdiri ibu mertuaku, Ibu Sari, dengan senyum sinis yang ia coba sembunyikan di balik wajah pura-pura prihatinnya. "Keluar," bentak Dimas. Suaranya menggelegar memenuhi ruang tamu yang luas itu. Aku masih diam, mencoba mencerna situasi. Padahal, baru saja aku melangkah masuk rumah setelah seharian bertarung dengan klien yang rewel dan tumpukan dokumen di kantor. "Kamu tuli?" teriaknya lagi. Kali ini ia melangkah maju, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar. "Aku bilang keluar dari rumahku. Sekarang juga. Bawa semua barang-barangmu dan angkat kaki dari sini. Aku sudah muak melihat wajahmu yang sok sibuk itu." Aku menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak emosi yang mulai naik ke ubun-ubun. "Mas, apa maksudnya ini? Aku baru pulang kerja. Bisa kita bicara baik-baik?" "Bicara? Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan," potong Dimas kasar. "Kamu pikir aku ini apa? Pajangan di rumah? Setiap hari kamu pulang larut malam, tidak pernah mengurus suami, tidak pernah mengurus rumah. Kamu lebih peduli pada pekerjaanmu itu daripada aku. Mulai detik ini, kamu bukan lagi tanggung jawabku. Urus saja dirimu sendiri." Ibu Sari maju selangkah, menimpali dengan nada yang tak kalah menyakitkan. "Benar kata Dimas. Ibu sudah bilang dari dulu, wanita karir seperti kamu itu tidak akan pernah bisa jadi istri yang baik. Lihat anakku, dia kurus tidak terurus karena kamu sibuk mengejar uang. Padahal kodrat wanita itu di dapur, melayani suami, bukan keluyuran sampai tengah malam." Aku menatap mereka bergantian. Rasanya ingin tertawa. Tertawa sekeras-kerasnya. Dimas bilang aku tidak mengurusnya? Dimas bilang dia kurus karena tidak terurus? Pria di hadapanku ini mengenakan jam tangan seharga 50 juta yang kubelikan bulan lalu. Kemeja yang dipakainya adalah merek ternama yang harganya setara gaji UMR. Dan rumah ini, rumah mewah dengan pilar-pilar tinggi tempat kami berdiri sekarang. Sertifikatnya memang atas nama Dimas. Tapi siapa yang membayarnya? Aku. 100% uangku. "Mas mengusirku?" tanyaku pelan. Suaraku terdengar dingin bahkan di telingaku sendiri. "Dari rumah ini?" "Ya, ini rumahku." Dimas menepuk dadanya dengan bangga. "Sertifikat rumah ini atas namaku. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini. Jadi jangan harap kamu bisa membawa 1 sen pun dari harta di rumah ini. Anggap saja itu bayaran karena kamu sudah menelantarkan aku selama ini." "Kamu dengar itu, Indira?" Ibu Sari menambahkan dengan nada mengejek. "Jangan jadi wanita tak tahu malu yang menumpang hidup. Anakku sudah berbaik hati menampungmu selama ini, tapi kamu malah tidak tahu diri. Pergi sana." Ada ironi yang begitu besar di sini, sebuah lelucon tragis yang hanya aku yang tahu penjelasannya. Mereka meremehkanku. Mereka pikir aku adalah wanita lemah yang akan menangis, bersujud di kaki Dimas, dan memohon agar tidak diceraikan. Mereka pikir karena sertifikat itu atas nama Dimas, mereka telah menang. Mereka tidak tahu apa yang ada di tasku. Mereka tidak tahu apa yang baru saja kulihat beberapa hari yang lalu. Mereka tidak tahu bahwa aku memegang kartu as yang bisa menghancurkan hidup mereka dalam sekejap mata. Tapi, belum saatnya. Aku menatap Dimas lurus tepat di manik matanya.
Tidak ada air mata. Tidak ada histeria. Aku hanya tersenyum tipis. Sangat tipis. Baiklah, jawabku tenang. Jawaban itu membuat Dimas tertegun sejenak. Mungkin dia mengharapkan perlawanan. Mungkin dia ingin melihatku hancur. Reaksiku yang datar justru membuatnya semakin marah. Baiklah, cuma itu katamu? Dimas mendengus kasar. Bagus kalau kamu sadar diri. Cepat pergi sebelum aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu keluar. Aku berjalan tenang menuju koper yang tergeletak di lantai. Kuseret koper itu. Roda koper berdecit pelan di lantai marmer. Suara yang terdengar begitu nyaring di tengah ketegangan itu. Aku tidak menoleh lagi ke belakang. Tidak ingin melihat wajah-wajah serakah yang selama ini kusebut keluarga. Ingat, Indira, teriak Dimas saat aku mencapai ambang pintu. Jangan pernah kembali lagi dan mengemis padaku saat kamu sadar kalau kamu tidak bisa hidup tanpaku. Aku membuka pintu utama. Angin malam yang dingin langsung menerpa wajahku, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Hati-hati, Mas, gumamku pelan, lebih kepada diriku sendiri, namun cukup keras untuk didengar oleh angin malam. Justru kamu yang harus berdoa. Karena setelah aku melangkah keluar dari pintu ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Aku melangkah keluar, meninggalkan rumah megah yang kubeli dengan kerja keras selama bertahun-tahun. Di luar pagar, sopir taksi online yang kupesan sudah menunggu. Aku masuk ke dalam mobil, dan saat mobil itu mulai melaju menjauh, aku menatap rumah itu dari kaca spion. Rumah itu terlihat megah dan kokoh, tapi aku tahu, fondasinya sudah busuk. Dan aku adalah orang yang akan meruntuhkannya. Dimas berpikir dia baru saja membuang sampah. Dia tidak sadar, dia baru saja melepaskan satu-satunya pengaman yang menjaganya dari kehancuran total. Permainan baru saja dimulai, suamiku. Dan kali ini, aku yang akan memimpin permainannya. Hujan mulai turun lagi membasahi jendela apartemen sewaan yang kini kutempati. Suara rintik hujan itu membawaku kembali ke masa lalu, memutar ulang rekaman kenangan yang kini terasa seperti sebuah lelucon buruk. 3 tahun yang lalu. Saat itu, aku adalah wanita yang dibutakan oleh cinta, atau mungkin, oleh harapan palsu yang dibangun dengan sangat rapi oleh Dimas. Aku ingat betul malam itu. Kami makan malam di sebuah warung tenda sederhana pinggir jalan. Saat itu karirku baru saja mulai menanjak, tapi gajiku belum seberapa. Dimas, dengan wajahnya yang tampan dan tutur katanya yang manis, menggenggam tanganku erat di atas meja yang dilapisi taplak plastik. Sayang, ucapnya waktu itu, matanya berbinar penuh semangat. Aku punya ide bisnis yang luar biasa. Startup teknologi. Ini masa depan, Indira. Kalau ini jalan, kita bisa kaya raya. Kamu nggak perlu lagi kerja keras banting tulang seperti sekarang. Kamu bisa di rumah, jadi ratu, biar aku yang kerja. Kata-kata itu terdengar seperti sihir di telingaku. Siapa wanita yang tidak luluh mendengar pasangannya ingin membahagiakannya? Saat itu, Dimas mengaku baru saja keluar dari pekerjaannya karena ingin fokus membangun bisnis impiannya ini. Dia bilang dia butuh modal. Tidak banyak, katanya, hanya untuk sewa server dan operasional awal. Tapi tabunganku cuma sedikit. Mas, kataku ragu waktu itu. Itu uang untuk DP rumah kita nanti. Justru itu. Dimas meyakinkanku dengan antusiasme yang meledak-ledak. Kalau uang itu didiamkan di bank, bunganya kecil. Kalau dipakai modal bisnisku, dalam 6 bulan uang itu bisa berlipat ganda. Kita bisa beli rumah cash, bukan nyicil. Percaya sama aku, Indira. Aku melakukan ini demi masa depan kita. Dan aku, dengan bodohnya, percaya. Aku menyerahkan seluruh tabunganku padanya. Bulan-bulan pertama, Dimas terlihat sangat sibuk. Dia sering pergi pagi dan pulang larut malam, sama sepertiku. Dia selalu bercerita tentang pertemuan dengan investor, tentang pengembangan aplikasi, tentang tim yang solid. Aku bangga padanya. Aku merasa pengorbananku tidak sia-sia. Namun, perlahan kebohongan itu mulai tercium, meski saat itu aku terlalu naif untuk mengakuinya. 6 bulan berlalu, dan bisnis itu belum menghasilkan uang sepeser pun. Justru, Dimas semakin sering meminta uang. Investor butuh bukti keseriusan kita, sayang.
Aku butuh dana talangan untuk pameran, katanya suatu hari. Lalu di hari lain, laptopku rusak. Aku butuh MacBook baru supaya presentasiku terlihat profesional. Dan permintaan itu terus berlanjut. Dari jutaan, menjadi puluhan juta. Karirku semakin melesat. Gajiku naik berkali-kali lipat, bonus tahunan cair, tapi rekeningku tak pernah gemuk. Semua mengalir ke bisnis Dimas. Puncaknya adalah setahun yang lalu. Ibu Sari datang ke kontrakan kami, menangis terseduh-seduh. Dia memohon padaku untuk membantu Dimas. Kasihan suamimu, Indira, isa Ibu Sari sambil memegang tanganku. Dia stres berat karena bisnisnya sedang diuji. Dia butuh dukunganmu, bukan cuma doa, tapi juga modal. Katanya dia butuh suntikan dana besar untuk ekspansi terakhir. Kalau ini gagal, dia bisa depresi. Kamu mau suamimu gila? Manipulasi emosional itu bekerja dengan sempurna. Karena rasa kasihan dan bakti pada suami, aku mencairkan dana warisan almarhum ayahku. Uang yang seharusnya kusimpan untuk hari tua ibuku yang sakit-sakitan, yang untungnya memiliki uang pensiun sendiri, kuserahkan pada Dimas. Ini yang terakhir ya, Mas, kataku saat itu. Aku benar-benar sudah tidak punya simpanan lagi. Dimas memelukku erat, mencium keningku bertubi-tubi. Terima kasih, sayang. Kamu istri terbaik di dunia. Aku janji, bulan depan profit akan cair. Kita akan beli rumah impian kita. Dan memang, sebulan kemudian, Dimas mengajakku melihat sebuah rumah mewah di kawasan elit. Rumah yang dari tadi sore baru saja kutinggalkan. Dia bilang bisnisnya sukses besar. Dia bilang dia yang membeli rumah itu. Aku sangat bahagia. Aku pikir perjuangan kami terbayar lunas. Tapi ada satu hal janggal. Saat penandatanganan akta jual beli di notaris, Dimas bersikeras agar aku tidak perlu datang. Kamu kan sibuk kerja, sayang. Biar aku saja yang urus semuanya. Kamu terima beres. Aku yang saat itu sedang dikejar deadline proyek besar, menyetujuinya begitu saja. Belakangan aku baru tahu, uang yang dipakai untuk membeli rumah itu bukanlah profit bisnis Dimas. Itu murni uangku. Uang warisan ayahku, ditambah uang bonus tahunanku yang diam-diam dia transfer dari rekening bersama tanpa sepengetahuanku, dan sisanya dia berhutang pada rentenir yang kemudian dia lunasi dengan menjual mobil lamaku. Bisnis startup itu fiktif. Tidak pernah ada. Kantor yang dia sewa, itu hanya tempat dia bermain game online dan nongkrong bersama teman-temannya. Pertemuan dengan investor, itu hanyalah kode untuk pesta pora dan karaoke. Selama 3 tahun, aku membiayai seorang pengangguran yang berlagak seperti CEO. Aku bekerja banting tulang, lembur sampai pagi, menahan kantuk dan lelah, sementara dia menikmati hidup dengan uang keringatku. Dan parahnya, aku tidak menyadarinya karena aku terlalu sibuk bekerja. Kesibukan yang justru dia jadikan senjata untuk menyerangku. Dia bilang aku gila kerja, dia bilang aku tidak perhatian. Padahal aku bekerja gila-gilaan demi menambah lubang, kebocoran, dana yang dia buat. Malam ini, di apartemen yang sepi ini, aku membuka laptopku. Jariku menari di atas keyboard, membuka folder tersembunyi yang baru saja kusimpan beberapa hari lalu. Folder itu berisi bukti-bukti transaksi rekening koran Dimas yang berhasil kuretas dengan bantuan teman IT di kantorku. Terlihat jelas di sana, aliran dana ke toko-toko barang branded, restoran mewah, hotel bintang 5, dan transfer rutin ke sebuah rekening atas nama Zaskia Amalia. Zaskia. Nama itu membuat darahku mendidih. Zaskia bukan orang asing. Dia adalah asisten pribadiku. Gadis polos yang kurekrut setahun lalu dari desa, yang kuberi pekerjaan, kuberi tempat tinggal, dan kuanggap seperti adik sendiri. Gadis yang selalu membawakan kopiku setiap pagi dengan senyum manis dan berkata, "Semangat kerjanya ya, Mbak Indira." Ternyata, di balik punggungku, dia dan suamiku tertawa di atas penderitaanku. Mereka menikmati uangku, sementara aku bekerja bagai kuda. Aku menutup laptop dengan kasar. Kilatan petir menyambar di luar, menerangi wajahku yang kini tidak lagi memancarkan kesedihan. Tidak ada lagi Indira yang naif. Yang ada kini hanyalah Indira yang siap menagih hutang. Bukan hutang uang, tapi hutang rasa sakit. Nikmatilah kemenangan semu kalian malam ini,
Mas Dimas, Zaskia, desisku pelan. Karena besok, aku akan mulai menarik bunganya. Kembali ke masa 1 minggu sebelum malam pengusiran itu. Jam dinding digital di sudut ruang kerjaku menunjukkan pukul 23.15. Gedung perkantoran di kawasan Sudirman ini sudah senyap, hanya menyisakan deru halus pendingin ruangan dan suara ketikan jariku yang berpacu dengan waktu. Di luar, Jakarta sedang diguyur hujan lebat, seolah langit sedang menumpahkan segala kekesalannya ke bumi. Aku masih di sini, berkutat dengan laporan akhir tahun yang harus selesai besok pagi. Dimas sudah mengirim pesan 2 jam lalu, mengatakan dia tidur duluan karena tidak enak badan. Istirahatlah, Mas. Maaf aku lembur lagi, balasku saat itu dengan rasa bersalah. Betapa bodohnya aku. Keheningan malam itu pecah oleh getaran ponselku di atas meja. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk. Nomor tidak dikenal. Tidak ada foto profil, tidak ada nama. Hanya sebuah pesan singkat yang membuat keningku berkerut. Kamu harus lihat apa yang dilakukan suamimu saat kamu sibuk memperkaya dia. Jantungku berdegup kencang. Awalnya, kupikir ini hanya pesan iseng atau penipuan. Tapi jariku, yang didorong oleh rasa penasaran yang aneh, menekan lampiran video yang dikirimkan nomor tersebut. Video itu berdurasi 2 menit. Kualitasnya agak gelap dan goyang, sepertinya diambil dari balik pagar atau celah ventilasi tetangga. Namun, kilatan petir dalam video itu cukup untuk menerangi objeknya. Aku menahan napas. Itu halaman belakang rumahku. Aku mengenali pohon mangga besar yang rimbun di sudut taman, tempat favoritku membaca buku di akhir pekan. Di bawah guyuran hujan deras dalam video itu, ada 2 sosok manusia mengenakan jas hujan plastik transparan. Salah satunya memegang sekop, menggali tanah dengan panik. Sosok itu berpostur tinggi tegap. Itu Dimas. Aku mengenali jam tangan yang berkilau saat terkena cahaya, jam tangan mahal yang kubelikan. Sosok kedua adalah seorang wanita. Dia berjongkok di samping lubang, memegangi sebuah kotak besi. Kotak itu brankas kecilku. Brankas portabel yang kusimpan di lemari tersembunyi di kamar utama, berisi logam mulia seberat 2 kilogram, beberapa perhiasan berlian warisan nenek, dan sertifikat deposito. Nilainya miliaran rupiah. Darahku terasa berhenti mengalir. Kenapa mereka mengubur brankas itu? Tanpa berpikir panjang, aku menyambar tas dan kunci mobil. Persetan dengan laporan akhir tahun. Aku berlari menuju lift, turun ke basement, dan memacu mobilku membelah hujan Jakarta yang menggila. Pikiranku berkecamuk. Siapa wanita itu? Kenapa Dimas melakukan ini? Apakah dia membunuh seseorang dan wanita itu membantunya mengubur mayat? Tapi kenapa brankas? Perjalanan yang biasanya memakan waktu 45 menit, kutempuh dalam 20 menit. Aku tidak memarkir mobil di depan pagar rumah. Instingku menyuruhku untuk tidak gegabah. Aku memarkir mobil 2 blok dari rumah, di depan sebuah ruko kosong yang gelap. Dengan berbekal payung hitam, aku berjalan kaki menembus hujan. Dinginnya air hujan tidak sebanding dengan dingin yang menjalar di hatiku. Aku tidak masuk lewat gerbang depan. Aku tahu ada pintu kecil di samping rumah yang engselnya agak rusak dan tidak pernah dikunci, akses yang biasa dipakai tukang kebun. Aku menyelinap masuk seperti pencuri di rumahku sendiri. Suara guntur yang menggelegar menyamarkan langkah kakiku yang menginjak rumput basah. Aku merapat ke dinding, mendekat ke area belakang rumah. Dan di sanalah aku melihatnya. Pemandangan asli dari video yang tadi kutonton. Mereka masih di sana. Lubang itu sudah cukup dalam. Hujan deras membuat tanah menjadi lumpur, tapi mereka tidak peduli. Cepat, Mas. Keburu hujannya berhenti atau tetangga ada yang lihat. Suara wanita itu terdengar mendesak, tapi familiar. Sangat familiar. Aku mengintip dari balik semak bunga Kamboja. Saat itu, kilatan petir kembali menyambar, menerangi wajah wanita yang sedang menyeka lumpur di pipinya. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya malam itu. Lututku lemas seketika. Itu Zaskia, asisten pribadiku. Orang yang setiap hari menyiapkan jadwalku, orang yang mendengarkan keluh kesahku soal pekerjaan, orang yang kupuji di depan Dimas sebagai karyawan teladan. Gadis yang terlihat polos dan santun itu, kini sedang bersekongkol dengan suamiku di tengah malam buta. Sabar dong, sayang. Ini tanahnya keras.
gerutu Dimas sambil terus mencangkul. Lagian si Indira bodoh itu pasti masih sibuk di kantor. Dia tidak akan pulang sebelum jam 2 pagi. Aman. Mendengar namaku disebut dengan nada merendahkan seperti itu oleh suamiku sendiri rasanya, seperti ditusuk sembilu tepat di ulu hati. Aku membekap mulutku sendiri agar isak tangisku tidak terdengar. Kamu yakin rencananya bakal berhasil? Tanya Zaskia, tangannya mengelus lengan Dimas dengan mesra. Dimas berhenti mencangkul sejenak, napasnya terengah-engah. Dia tersenyum licik. Pasti berhasil. Besok pagi, saat Indira berangkat kerja lagi, aku akan acak-acak rumah. Aku pecahkan kaca jendela belakang. Lalu aku lapor polisi kalau rumah kita kemalingan saat hujan deras malam ini. CCTV rumah sudah kumatikan sejak sore. Terus berangkasnya? Brankas ini akan tetap terkubur di sini sampai situasi aman, mungkin sebulan atau 2 bulan. Polisi akan cari pencuri fiktif, Indira akan panik karena asetnya hilang. Dan karena brankas ini isinya harta benda yang tidak diasuransikan secara spesifik, dia akan rugi besar. Perusahaannya lagi goyah kan kata kamu? Kehilangan aset likuid segini banyak bakal bikin dia bangkrut. Terus kalau dia bangkrut? Tanya Zaskia lagi. Kalau dia bangkrut, dia bakal makin lemah. Saat itu aku akan gugat cerai dia. Kita ambil alih rumah ini karena sertifikatnya atas namaku, dan kita punya tabungan emas 2 kilo di bawah pohon mangga ini untuk modal hidup kita berdua. Kita bisa liburan ke Eropa seperti yang kamu mau, Zas. Aku terpaku di balik semak-semak yang basah. Tubuhku menggigil bukan karena hujan, tapi karena kengerian mendengar rencana jahat itu. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka berencana memiskinkanku, menghancurkan mentalku, lalu membuangku setelah mengambil segalanya. Dimas memasukkan brankas itu ke dalam lubang. Zaskia membantu menimbunnya kembali dengan tanah. Mereka bekerja sama dengan sangat kompak, seolah ini adalah proyek romantis mereka. Kamu pintar banget sih, Mas, puji Zaskia lalu mencium pipi Dimas. Demi kita, sayang. Aku sudah muak jadi suami, numpang hidup, di mata orang-orang. Sekarang giliran aku yang pegang kendali, jawab Dimas. Aku ingin sekali keluar dari persembunyianku. Aku ingin berteriak, memukul wajah mereka dengan payung ini, dan melabrak mereka saat itu juga. Emosiku sudah diubun-ubun. Tapi, entah kekuatan dari mana, akal sehatku menahan kakiku untuk melangkah. Jika aku melabrak mereka sekarang, apa yang terjadi? Mereka akan menyangkal. Dimas mungkin akan melakukan kekerasan fisik padaku di tempat sepi ini. Atau mereka bisa saja memindahkan barang bukti itu nanti, dan menuduhku berhalusinasi. Tidak. Aku tidak boleh gegabah. Aku butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar video kiriman orang tak dikenal itu. Aku butuh bukti rencana mereka. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponselku. Dari balik dedaunan yang basah, aku merekam aksi mereka. Kurekam saat mereka menimbun tanah, saat mereka meratakan gundukan itu, dan saat mereka menaruh kembali rumput-rumput di atasnya agar tidak terlihat bekas galian. Aku merekam percakapan mereka tentang rencana, laporan polisi palsu, itu. Setelah mereka selesai dan masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang sambil tertawa-tawa, aku masih diam di sana selama 10 menit. Membiarkan hujan membasuh air mataku yang bercampur dengan air hujan. Malam itu, aku tidak pulang ke rumah. Aku kembali ke mobil, menyalakan pemanas, dan menangis sepuasnya di sana. Namun, saat tangis itu reda, sosok Indira yang cengeng itu ikut mati bersamanya. Aku menyalakan mesin mobil dan pergi. Aku kembali ke kantor, membersihkan diri di toilet, dan kembali bekerja. Tapi kali ini, aku tidak bekerja untuk perusahaan. Aku bekerja untuk menyusun skenario kehancuran mereka. Aku memesan 3 unit kamera CCTV mikro nirkabel secara online dengan pengiriman instan besok pagi ke alamat kantor. Besok, saat mereka lengah, aku akan memasang mata dan telinga di setiap sudut rumah itu. Mereka pikir mereka sedang mengubur harta karun. Padahal, mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis apartemen studio yang kusewa semalam setelah diusir Dimas. Aku terbangun dengan kepala sedikit pening, namun anehnya, hatiku terasa sangat ringan. Tidak ada lagi beban untuk berpura-pura bahagia.
Tidak ada lagi kewajiban melayani suami yang tidak tahu diri. Hari ini adalah hari pertama aku menjadi wanita bebas. Dan hari pertama aku menjadi musuh mereka. Aku bangkit dari tempat tidur, menyeduh kopi hitam tanpa gula. Pahitnya kopi membantuku untuk fokus. Aku membuka laptop di meja makan kecil. Di layar, terpampang tampilan dari 3 kamera tersembunyi yang berhasil kupasang diam-diam 2 hari setelah kejadian penguburan itu. Saat itu aku pura-pura pulang sebentar untuk mengambil berkas, dan dengan cepat menempelkan kamera seukuran kancing baju itu di ruang tamu, dapur, dan, yang paling krusial, mengarah ke halaman belakang. Di layar monitor, aku melihat Dimas sedang duduk santai di sofa ruang tamu kami. Ralat, rumahnya sekarang. Dia sedang menelepon seseorang sambil tertawa lepas. Zaskia datang dari arah dapur membawakan nampan berisi sarapan, mengenakan daster sutra milikku yang mahal. Melihat itu, ada rasa mual yang naik ke tenggorokan, tapi kutelan kembali. Aku mengambil ponsel dan menekan satu nama di daftar kontak, Raka Aditya. Raka adalah teman kuliahku dulu, yang kini menjadi salah satu pengacara korporat paling disegani di Jakarta. Dia juga satu-satunya orang yang pernah memperingatkanku soal Dimas sebelum kami menikah. Tapi dulu aku mengabaikannya karena cinta buta. Halo, Indira? Tumben telepon pagi-pagi, suara bariton Raka terdengar di ujung sana. Raka, aku butuh bantuanmu. Profesional dan personal, jawabku to the point. Hening sejenak. Nada suaraku yang serius sepertinya langsung ditangkap oleh insting pengacaranya. Di mana kamu? Aku kesana sekarang. 1 jam kemudian, Raka sudah duduk di hadapanku di apartemen sempit ini. Dia menatap sekeliling ruangan dengan prihatin, lalu menatapku. Ceritakan semuanya. Jangan ada yang terlewat. Aku menceritakan semuanya. Mulai dari video misterius, pengintaianku di tengah hujan, rencana busuk mereka, hingga pengusiran dramatis tadi malam. Aku tidak menangis sedikit pun saat bercerita. Aku menyodorkan flash disk berisi rekaman video malam itu, rekaman CCTV rumah beberapa hari terakhir, dan bukti transfer keuanganku ke rekening Dimas selama 3 tahun. Raka menonton video penguburan brankas itu dengan wajah mengeras. Rahangnya mengetat. Gila, gumamnya. Mereka benar-benar menggali lubang sendiri. Indira, kamu sadarkan ini bukan cuma masalah perdata perceraian? Ini pidana murni. Penggelapan dalam keluarga, perusakan barang bukti, dan kalau dia benar-benar melapor polisi. Dia sudah melapor. Potongku. Aku membuka satu file lagi di laptop. Ini rekaman CCTV kemarin siang, saat aku masih di kantor sebelum diusir. Lihat. Di layar, terlihat Dimas sedang berbicara dengan 2 orang petugas polisi di ruang tamu. Dia berakting sedih, menunjuk-nunjuk ke arah jendela belakang yang kacanya sudah pecah berantakan. Saya tidak tahu, Pak. Istri saya sibuk kerja. Pas saya pulang, rumah sudah begini. Brankas istri saya hilang. Isinya emas batangan, Pak. Tolong bantu kami. Suara Dimas terdengar jelas dari rekaman itu. Raka tertawa sinis, tawa yang tidak mengandung kegembiraan. Laporan polisi palsu. Pasal 220 KUHP. Ancaman penjaranya 1 tahun 4 bulan. Ditambah penggelapan, penipuan. Wah, Dimas ini benar-benar jenius. Raka menatapku lekat. Jadi, apa rencanamu? Kita bisa langsung bawa bukti ini ke polisi sekarang. Mereka bisa ditangkap hari ini juga. Aku menggeleng pelan sambil menyesap kopiku. Tidak, Raka. Itu terlalu mudah. Terlalu cepat. Aku ingin mereka merasa di atas angin dulu. Aku ingin mereka merasa sudah menang total. Sakitnya jatuh itu akan jauh lebih terasa kalau dilempar dari tempat yang paling tinggi, bukan? Raka menyeringai, dia tampak paham arah pikiranku. Kau ingin bermain-main dulu? Aku ingin serangan psikologis, jawabku dingin. Dimas itu pengecut yang berlagak berani. Dan Zaskia itu oportunis yang paranoid. Aku ingin menghancurkan mental mereka sebelum menghancurkan hidup mereka secara hukum. Baiklah, Raka membuka agendanya. Sebagai kuasa hukummu, aku akan bermain sesuai iramamu. Pertama, kita biarkan proses perceraian berjalan. Jangan tuntut Gonogini dulu.
Biarkan Dimas merasa dia berhasil menguasai semua aset. Kedua, aku punya teman detektif swasta. Aku minta dia menyelidiki latar belakang Zaskia lebih dalam. Aku punya firasat ada yang dia sembunyikan selain perselingkuhan ini. Firasat apa? Wanita yang mau diajak mengubur brankas di tengah hujan demi lelaki pengangguran, biasanya punya motivasi yang sangat kuat atau desakan yang sangat besar. Kita cari tahu itu, kata Raka sambil mencatat. Satu lagi, Raka, tambahku. Aku butuh kamu cari tahu siapa pengirim video pertama itu. Nomornya sudah mati saat kuhubungi balik. Siapapun dia tahu rahasia Dimas, dan dia ada di pihakku. Atau setidaknya, dia musuh Dimas. Siap. Aku akan urus. Raka menutup agendanya dan menatapku dengan sorot mata lembut yang dulu sering kulihat saat kuliah. Indira, kamu wanita kuat. Aku menyesal tidak mencegahmu menikah dengan bajingan itu dulu. Tapi kali ini, aku pastikan kamu akan menang telak. Sepeninggal Raka, aku kembali fokus ke layar laptop. Di sana, di rumah muaku, Zaskia terlihat sedang mencoba perhiasan-perhiasan yang dia temukan di laci meja riasku. Dia tertawa, berputar-putar di depan cermin seolah dia nyonya rumah. Dimas masuk, memeluknya dari belakang. Sabar ya, sayang. Besok aku akan jual mobil Indira yang satu lagi. Kita perlu uang tunai untuk pesta syukuran, kata Dimas. Pesta syukuran apa? Syukuran karena Hama sudah pergi dari rumah ini, jawab Dimas sambil tertawa. Aku menatap layar itu tanpa emosi. Tanganku bergerak mengambil ponsel. Aku punya satu senjata kecil yang bisa kugunakan untuk memulai teror ini. Foto. Aku membuka file foto screenshot dari video malam itu. Foto wajah Zaskia yang berlumpur terkena kilat petir, dan foto Dimas yang sedang mencangkul. Aku mengeditnya sedikit, membuatnya hitam putih agar terlihat lebih menyeramkan, lalu mencetaknya menggunakan printer portable yang kubawa. Aku memasukkan foto-foto itu ke dalam amplop coklat polos. Tanpa nama pengirim. Hanya ada satu tulisan ketikan komputer di balik foto itu, aku tahu apa yang kalian tanam. Mari kita lihat, seberapa kuat mental kalian, bisikku. Sore itu juga, aku memesan jasa kurir instan untuk mengantarkan paket itu ke rumah Dimas. Aku sengaja meminta kurir itu meletakkannya begitu saja di teras, tanpa mengetuk pintu. Melalui layar CCTV, aku menunggu momen itu. Momen ketika senyum kemenangan di wajah mereka berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Permainan dimulai sekarang. Malam itu, langit Jakarta tidak lagi menurunkan hujan, namun atmosfer di dalam rumah mewah yang kini diduduki Dimas dan Zaskia terasa jauh lebih mendung daripada cuaca di luar sana. Dari layar laptop di meja kerjaku yang sempit, aku menjadi penonton tunggal sebuah pertunjukan realitas paling memuaskan yang pernah ada. CCTV ruang tamu menampilkan gambar yang sangat jernih. Zaskia sedang duduk di sofa kulit Italiaku, menyelonjorkan kakinya yang jenjang ke atas meja. Dia sedang membolak-balik majalah mode, sambil sesekali menyeruput jus jeruk dari gelas kristal kesayanganku. Dimas duduk di sebelahnya, sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang membual kepada teman-temannya tentang kebebasannya yang baru. Mas, paket yang tadi sore itu belum dibuka? Tanya Zaskia, menunjuk sebuah amplop coklat tebal yang tergeletak di meja konsol dekat pintu masuk. Amplop itu dikirim oleh kurir suruhanku beberapa jam yang lalu. Dimas menoleh sekilas, malas. Ah, paling tagihan kartu kredit Indira. Atau surat dari kantornya. Biarin aja, nanti kita bakar. Buka dong, Mas. Siapa tahu penting. Isinya tebal begitu, jangan-jangan uang tunai atau dokumen aset yang ketinggalan. Desak Zaskia. Sifat materialistisnya memang tidak bisa disembunyikan. Dengan enggan, Dimas bangkit. Dia mengambil amplop itu, merobek segelnya dengan kasar. Aku menahan napas di depan layar monitor, jantungku berdegup kencang menantikan reaksi mereka. Ini adalah langkah pertama dari skakmat yang kusiapkan. Dimas menarik isi amplop itu. Bukan uang, bukan dokumen aset, melainkan 3 lembar foto hitam putih berukuran besar. Hening. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tubuh Dimas menegang. Bahunya kaku seketika. Tangan yang memegang foto itu mulai gemetar, pelan namun pasti,
hingga akhirnya foto-foto itu terlepas dari genggamannya dan berserakan di lantai marmer. "Mas? Kenapa?" Zaskia yang melihat perubahan drastis pada wajah Dimas langsung bangkit menghampiri. Dia memungut salah satu foto yang jatuh. Jeritan Zaskia memecah keheningan malam itu. Suaranya melengking tinggi, penuh ketakutan murni. Dia melempar foto itu seolah benda itu baru saja membakar tangannya. Di layar monitor, aku bisa melihat dengan jelas foto apa yang mereka lihat. Itu adalah tangkapan layar dari video malam itu yang sudah kucetak dengan kontras tinggi. Wajah Zaskia yang penuh lumpur, diterangi kilat petir, terlihat seperti hantu yang sedang menggali kubur. Di sebelahnya, foto Dimas yang sedang memegang cangkul dengan mata melotot. Dan di lembar terakhir, tulisan besar dengan font merah darah, "Aku tahu apa yang kalian tanam di bawah pohon mangga." Ini apa? Mas? Siapa yang kirim ini?" Suara Zaskia bergetar hebat. Dia mundur, memeluk tubuhnya sendiri, matanya liar menyapu sekeliling ruangan seolah ada mata-mata yang sedang mengawasi mereka. Yang ironisnya, memang ada. Wajah Dimas pucat pasi, seputih tembok di belakangnya. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Dia memungut foto itu lagi, meremasnya dengan amarah bercampur panik. Nggak mungkin ada yang lihat. Malam itu hujan deras. Zas. Gelap gulita. Nggak ada orang. Tapi ini buktinya ada. Mas, ada yang memotret kita. Berarti ada orang di sana malam itu. Zaskia mulai histeris. "Gimana kalau orang itu lapor polisi? Kita bisa masuk penjara." "Mas, kamu bilang rencananya aman." "Diam," bentak Dimas, mencoba menguasai situasi meski suaranya sendiri terdengar panik. "Jangan histeris dulu. Pikir pakai otak. Siapa yang mungkin melakukan ini? Tetangga? Nggak mungkin, pagar samping tinggi. Satpam? Mereka nggak patroli lewat belakang." "Indira," cicit Zaskia. "Mustahil," sanggah Dimas cepat. "Indira itu bodoh. Malam itu dia lembur sampai pagi. Aku sudah cek lokasi ponselnya lewat aplikasi pelacak keluarga, dia ada di kantor. Lagi pula kalau dia tahu, dia pasti sudah melabrak kita saat itu juga. Kamu tahu kan temperamen dia kalau marah? Dia bukan tipe yang main diam-diam begini." "Ah, Dimas, kamu terlalu meremehkan istrimu. Kamu pikir kamu mengenalku, padahal kamu hanya mengenal versi diriku yang selalu mengalah padamu. Terus siapa?" Zaskia mulai menangis. "Aku takut. Mas, gimana kalau ini ancaman dari preman? Atau orang yang mau memeras kita?" Dimas mondar-mandir di ruang tamu seperti setrika panas. "Kita harus tenang. Jangan gegabah. Mungkin ini cuma orang iseng yang kebetulan lewat. Kita tunggu saja. Kalau dia mau memeras, pasti dia minta uang." Untuk meredakan ketegangan, Dimas mencoba bersikap normal. "Sudah, kamu duduk. Jangan bikin aku makin stres. Kita pesan makan enak saja. Aku lapar. Kita rayakan malam ini, anggap saja foto itu nggak ada." Dimas mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu kredit platinum, kartu tambahan yang tersambung ke rekening utamaku. Dia membuka aplikasi pesan antar makanan di ponselnya, memesan sushi set termahal dan sebotol wine. Total tagihan hampir 3 juta rupiah. Aku tersenyum miring di apartemenku. Jariku bergerak di atas mouse, membuka tab internet banking. Di layar CCTV, aku melihat Dimas mengerutkan kening. "Loh, kok gagal?" Dia mencoba lagi. Transaksi ditolak. Gangguan sistem kali ya. Dia mencoba kartu kedua. Kartu kredit gold. Ditolak lagi. "Kenapa, Mas?" tanya Zaskia cemas. "Nggak bisa dipakai. Dua-duanya declined," gerutu Dimas. Wajahnya mulai memerah karena malu dan marah. "Sialan. Pasti Indira sudah memblokirnya. Dasar wanita pelit. Padahal harta gono gini belum dibagi, harusnya aku masih berhak pakai uang ini." "Terus kita makan apa?" rengek Zaskia. "Pakai uang tunai kamu ada nggak?" Zaskia menggeleng. "Dompetku ketinggalan di tas satu lagi." "Mas nggak pegang cash?" Dimas merogoh saku celananya. Kosong. Dia baru sadar,
Selama ini dia tidak pernah memegang uang tunai karena selalu mengandalkan kartu kreditku. Sial, sial, sial. Dimas menendang meja kopi dengan frustrasi hingga vas bunga di atasnya bergoyang. Di saat itulah, teror kedua dimulai. Ponsel Dimas berdering. Nomor tidak dikenal. Dimas menatap layar ponselnya dengan curiga, lalu menekan tombol "It loudspeaker". Halo? Siapa ini? Bentaknya kasar. Tidak ada suara jawaban manusia. Hanya suara desis statis, diikuti rekaman suara hujan deras dan bunyi cangkul menghantam tanah. Du, du, du. Wajah Zaskia memutih total. Dia menutup telinganya dan menjerit. Matikan. Matikan, Mas. Dimas melempar ponselnya ke sofa seolah benda itu baru saja berubah menjadi ular berbisa. Napasnya memburu. Siapa bajingan yang main-main sama gue? Teriaknya ke udara kosong. 3 hari kemudian. Kantor Raka terletak di lantai 25 sebuah gedung pencakar langit di kawasan elit Kuningan. Ruang rapatnya didominasi kaca tebal yang menampilkan panorama Jakarta yang sibuk, kontras dengan suasana beku di dalam ruangan itu. Pendingin ruangan seolah bekerja 2 kali lebih keras. Atau mungkin hanya dinginnya tatapanku yang membuat suhu ruangan turun drastis. Aku duduk di ujung meja panjang oval yang terbuat dari kayu mahoni. Raka duduk di sebelah kananku, tenang dan penuh wibawa dengan setelan jas abu-abunya. Di hadapan kami, duduklah, keluarga, masa laluku. Dimas datang mengenakan kemeja terbaiknya, mencoba terlihat seperti pengusaha sukses meski lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa membohongi siapapun. Dia kurang tidur. Teror mental beberapa hari terakhir jelas telah menguras energinya. Di sebelahnya duduk Ibu Sari, ibunya, yang menatapku dengan sorot mata merendahkan, bibirnya mengerucut seolah dia mencium bau busuk setiap kali melihat ke arahku. Dan yang mengejutkan, Dimas membawa pengacara. Seorang pria parubaya dengan setelan jas yang terlihat agak kedodoran, mungkin pengacara murah yang dia temukan di internet. Langsung saja ke intinya, buka pengacara Dimas dengan nada yang dibuat-buat tegas. Klien saya, Bapak Dimas, menuntut haknya sebagai suami. Perceraian ini terjadi karena kelalaian saudari Indira dalam menjalankan kewajiban rumah tangga. Oleh karena itu, klien saya menuntut pembagian harta gonogini sebesar 50% dari total aset, termasuk rumah, mobil, dan tabungan. Raka tersenyum tipis, sangat sopan namun mematikan. 50%? Atas dasar apa? Atas dasar kontribusi Bapak Dimas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendukung karir istrinya selama ini, jawab pengacara itu. Dimas menegakkan duduknya, merasa dibela. Dengar itu, Indira, aku berhak atas rumah itu. Dan juga, aku minta kompensasi tunai. Kamu tahu kan, aset-aset berharga di rumah baru saja dicuri? Emas batangan, berlian itu semua hilang karena kamu tidak becus mengamankan rumah saat aku sedang sakit. Jadi kamu harus ganti rugi. Aku hampir tertawa mendengar keberaniannya mengungkit soal pencurian fiktif itu di sini. Ibu Sari ikut menimpali, iya, anakku sampai trauma karena kemalingan itu. Kamu sebagai istri malah kabur dari rumah. Istri macam apa kamu? Aku menatap Ibu Sari, lalu beralih ke Dimas. Mas, sebelum kita bicara soal bagi harta, aku mau tanya satu hal. Bisnis startup MU, apa kabar? Dimas tersentak. Dia tidak menyangka aku akan bertanya soal itu. Baik. Sedang pivot. Biasalah dinamika bisnis. Oh, pivot. Aku mengangguk-angguk. Aku memberi isyarat pada Raka. Raka membuka sebuah map tebal di hadapannya. Dia mengeluarkan tumpukan kertas laporan keuangan yang sudah ditandai dengan stabilo kuning. Berdasarkan audit forensik yang kami lakukan terhadap aliran dana dari rekening Ibu Indira, Raka mulai bicara dengan nada formal. Ditemukan fakta bahwa selama 3 tahun terakhir, total dana sebesar 3,5 miliar rupiah telah ditransfer ke rekening Bapak Dimas dengan alasan modal bisnis. Itu investasi istri ke suami. Sela Dimas defensif. Masalahnya, lanjut Raka tajam, tidak ada satupun entitas bisnis legal yang terdaftar atas nama Bapak Dimas. Tidak ada PT, tidak ada CV. Uang itu tidak pernah dipakai untuk sewa server, gaji karyawan, atau pengembangan aplikasi.
Raka melempar lembaran berikutnya ke tengah meja. Ini adalah rekam jejak transaksi Bapak Dimas. Pembelian jam tangan mewah, membership, klub malam VIP, dan transfer rutin bulanan ke rekening atas nama saudari Zaskia Amalia. Mendengar nama Zaskia disebut, wajah Ibu Sari berubah bingung. Zaskia? Asistenmu itu? Kenapa Dimas transfer uang ke dia? Pertanyaan bagus, Bu, jawabku tenang. Mungkin Ibu bisa tanya langsung ke anak kesayangan Ibu ini. Kenapa uang modal usaha yang kuminta dari warisan ayah, justru mengalir ke rekening asisten pribadiku? Dimas gelagapan. Keringat dingin mulai muncul lagi. Itu gaji. Aku pekerjakan Zaskia sebagai konsultan lepas untuk bantu administrasi bisnisku. Konsultan lepas? Aku tertawa kecil. Konsultan lepas yang melayani sampai ke tempat tidur. Jaga mulutmu, Indira, bentak Ibu Sari. Jangan fitnah anakku. Dimas itu anak soleh, dia tidak mungkin main gila dengan perempuan lain. Soleh? Aku menatap Ibu Sari dengan tatapan iba. Bu, Ibu tahu kenapa Dimas sangat butuh uang cepat sekarang? Kenapa dia ngotot minta harta gono gini? Aku mengeluarkan sebuah dokumen medis dari tasku. Dokumen yang didapatkan detektif sewaan Raka dari klinik kandungan langganan Zaskia. Kuserahkan kertas itu pada Ibu Sari. Bacalah, Bu. Itu hasil USG Zaskia. Usia kandungannya 8 minggu. Bapak dari janin itu terdaftar sebagai penanggung jawab biaya pemeriksaan. Dimas Anggara, putra Ibu. Ibu Sari membaca kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak. Wajahnya yang tadi garang kini berubah pucat, seolah darah tersedot habis dari kepalanya. Dia menatap Dimas dengan tatapan tidak percaya. Dimas ini benar? Dimas tidak bisa menjawab. Dia hanya menunduk, menghindari tatapan ibunya. Kebisuan itu adalah konfirmasi yang paling menyakitkan. Kamu menghamili pembantu itu? Suara Ibu Sari serak. Kamu bilang ke ibu kalau kamu sibuk kerja. Ternyata kamu. Dia bukan pembantu, Bu, sela Dimas panik. Zaskia wanita baik-baik. Wanita baik-baik tidak akan tidur dengan suami orang. Teriak Ibu Sari, lalu dia memegang dadanya yang sesak. Napasnya tersengal. Keanggunan palsunya runtuh seketika. Dia berlari ke jendela, menyibakkan tirai, dan mengintip keluar dengan paranoid. Dia merasa diawasi. Dia merasa setiap bayangan pohon di luar sana adalah mata-mata yang siap menangkapnya. Kita nggak aman di sini, Mas, isak Zaskia. Dia meringkuk di sudut sofa. Rumah ini, rasanya kayak ada matanya. Aku mual, Mas. Perutku sakit. Dimas menoleh, menatap Zaskia dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu sakit? Masuk angin? Zaskia menggeleng lemah, tangannya memegang perutnya yang masih rata. Bukan. Mas, sebenarnya aku telat 2 minggu. Aku hamil. Pengakuan itu membuat Dimas ternganga. Di layar monitor, aku pun tertegun sejenak. Raka benar. Firasatnya tepat. Kehamilan itu adalah alasan kenapa Zaskia nekat melakukan kejahatan sejauh ini. Dia butuh jaminan masa depan. Hamil? Bisik Dimas. Bukannya bahagia, wajahnya justru terlihat semakin tertekan. Beban di pundaknya bertambah berkali-kali lipat. Dia baru saja kehilangan akses keuangan, diteror foto misterius, dan sekarang harus menanggung biaya bayi di tengah ketidakpastian ini. Kita harus keluar dari sini, Mas. Malam ini juga. Aku takut, pinta Zaskia. Enggak. Kalau kita pergi, itu sama saja kita ngaku salah. Tolak Dimas keras kepala. Kita tetap di sini. Besok aku akan panggil orang untuk cek keamanan rumah. Dan besok kita ke pengacara. Kita percepat gugatan cerai itu. Aku akan paksa Indira kasih bagian harta secepatnya. Kita butuh uang itu untuk tutup mulut siapapun pengirim foto ini. Mendengar rencana bodohnya, aku menutup laptopku dengan perasaan puas yang membuncah. Silakan, Dimas. Datanglah ke pengacara. Bawalah dirimu masuk ke dalam kandang singa yang sudah kusiapkan. Malam ini, biarkan mereka tidur dengan lampu menyala dan rasa takut yang menggerogoti tulang. Biarkan mereka saling curiga, saling menyalahkan. Serangan mentalku berhasil.
Fondasi kepercayaan diri mereka sudah retak. Besok, aku akan menghancurkannya sampai menjadi debu. Belum selesai, Mas, potongku dingin, tidak membiarkan drama keluarga itu berlarut. Aku harus menyelesaikan ini sekarang. Soal tuntutan ganti rugi barang yang hilang karena pencurian. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap Dimas tepat di manik matanya. Kamu yakin barang-barang itu dicuri orang lain? Atau sebenarnya, barang-barang itu cuma pindah tempat sedikit? Misalnya, ke dalam tanah sedalam 1 meter di halaman belakang rumah kita. Waktu seolah berhenti bagi Dimas. Matanya membulat sempurna. Mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada suara yang keluar. Warna wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Dia terlihat seperti orang yang baru saja melihat malaikat pencabut nyawa. Bah, bagaimana kamu? Suaranya tercekat. Raka mengeluarkan 1 lembar kertas lagi. Itu adalah salinan laporan polisi yang dibuat Dimas. Bapak Dimas, kata Raka dengan nada rendah namun penuh ancaman. Anda sudah membuat laporan resmi ke kepolisian bahwa terjadi pencurian dengan pemberatan. Pasal 363 KUHP. Tapi, jika terbukti bahwa Anda sendiri yang menyembunyikan barang itu untuk menggelapkan harta istri, maka Anda terkena pasal berlapis. Laporan palsu, pasal 220 KUHP, dan penggelapan dalam keluarga, pasal 376 KUHP. Ancaman hukumannya lumayan lama. Cukup untuk membuat anak yang dikandung Zaskia lahir tanpa didampingi ayahnya. Bohong, teriak Dimas tiba-tiba, berdiri dari kursinya dengan putus asa. Kamu cuma menggertak. Kamu nggak punya bukti. Siapa yang bilang aku kubur di belakang rumah? Itu cuma tebakanmu kan? Aku tersenyum. Senyum kemenangan yang tulus. Aku mengeluarkan ponselku, memutar video yang kurekam malam itu. Hanya 10 detik. Bagian di mana Dimas mencangkul tanah sambil berkata, Indira bodoh itu pasti masih sibuk di kantor. Suara Dimas di video itu menggema di ruang rapat yang hening. Jernih. Tak terbantahkan. Ibu Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis histeris. Pengacara Dimas tampak membereskan berkas-berkasnya dengan canggung, menyadari dia membela pihak yang sudah pasti kalah telak. Jadi, Mas, kataku sambil mematikan video itu. Masih mau lanjut tuntut harta gono gini? Atau mau kita lanjut diskusinya di kantor polisi? Dimas merosot kembali ke kursinya. Tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya dicabut paksa. Kesombongannya hancur berkeping-keping. Dia menatapku dengan tatapan kosong, menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan istri dan sumber uangnya, tapi dia juga baru saja menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat hukum yang dia buat. Apa-apa maumu, Indira? Bisiknya parau. Mauku? Aku berdiri, merapikan blazerku. Sederhana. Keluar dari rumahku sekarang juga. Bawa pelacurmu itu. Dan jangan pernah perlihatkan wajahmu lagi di hadapanku. Aku berbalik hendak pergi, tapi kemudian berhenti di ambang pintu. Oh, satu lagi. Jangan repot-repot gali brankasnya malam ini. Karena polisi akan datang besok pagi untuk olah TKP, berdasarkan laporanmu sendiri. Dan aku akan pastikan mereka menggali di titik yang tepat. Aku melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan suara tangisan Ibu Sari dan kebisuan Dimas yang mematikan. Babak kedua selesai. Sekarang, saatnya eksekusi publik. Matahari pagi di ufuk timur Jakarta baru saja menampakkan semburat jingga kemerahan, mencoba menembus kabut tipis sisa hujan semalam. Jarum jam di dashboard mobil polisi yang kutumpangi menunjukkan pukul 6.30 pagi. Udara masih terasa dingin, embun masih menempel di dedaunan, menciptakan ilusi kedamaian yang sebentar lagi akan kurobek dengan paksa. Aku duduk di kursi penumpang depan sebuah mobil patroli jenis sedan. Di sebelahku, Komisaris Polisi Arif, seorang perwira menengah yang merupakan sahabat senior Raka, duduk dengan tenang sambil sesekali memantau radio komunikasi yang berbunyi kresek-kresek. Di belakang kami, 2 mobil operasional polisi lainnya mengikuti, ditambah mobil pribadi Raka, sebuah SUV hitam yang tampak gagah, menutup iring-iringan kecil ini. Ibu Indira sudah siap? Tanya Pak Arif tanpa menoleh, matanya fokus pada jalanan kompleks perumahan elit yang masih lengang. Suaranya berat dan berwibawa, namun menyeratkan simpati yang dalam. Dia sudah membaca berkas perkaraku,
Dia sudah melihat video itu, dan sebagai penegak hukum, dia tahu betul jenis kejahatan apa yang sedang kami hadapi. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan oksigen, mencoba menenangkan detak jantung yang berpacu bukan karena takut, melainkan karena adrenalin pemburu yang melihat mangsanya sudah tersudut. Kupandangi pantulan wajahku di kaca spion samping. Riasan wajahku minimalis namun tegas. Tidak ada lagi mata bengkak karena menangis. Tidak ada lagi gurat lelah wanita karir yang dimanfaatkan suami. Hari ini, wajah itu adalah wajah seorang eksekutor. Sangat siap, Pak Kompol, jawabku. Suaraku terdengar stabil, dingin, dan tajam. Saya sudah menunggu momen ini sejak malam saya diusir dari rumah saya sendiri. Pak Arif mengangguk pelan. Sesuai prosedur, kami akan melakukan penggerbekan berdasarkan laporan palsu yang dibuat suami ibu, serta dugaan penggelapan aset. Kami juga membawa surat geledah untuk area halaman belakang sesuai bukti video yang ibu serahkan. Raka sudah memastikan semua celah hukum tertutup rapat. Dimas tidak akan bisa lari. Mobil kami berbelok memasuki gerbang utama klaster perumahan. Satpam kompleks yang mengenalku, dan yang selama ini sering dibodohi Dimas dengan rokok dan tip kecil, langsung membuka gerbang dengan wajah bingung melihat iring-iringan polisi. Sirine tidak dinyalakan meraung-raung, hanya lampu rotator biru yang berputar dalam diam, menyapu dinding-dinding rumah mewah di kiri kanan jalan dengan kilatan cahaya yang mengintimidasi. Saat kami mendekati blok rumahku, aku melihat aktivitas pagi yang biasa. Ada pembantu yang sedang menyapu halaman, ada tukang sayur yang melintas, dan ada beberapa tetangga yang sedang jogging. Namun, kedatangan 3 mobil polisi jelas bukan pemandangan biasa. Satu persatu kepala menoleh. Langkah kaki terhenti. Bisik-bisik mulai terdengar. Mobil kami berhenti tepat di depan pagar hitam tinggi rumahku. Rumah yang sertifikatnya memang atas nama Dimas karena kebodohanku dulu, tapi setiap butir pasirnya dibeli dengan keringatku. Pemandangan di halaman rumah membuat darahku berdesir panas. Di sana, di carport, bagasi mobil Honda CR-V putih, mobil yang cicilannya baru lunas bulan lalu pakai uang bonus tahunanku, sudah terbuka lebar. 3 koper besar tertumpuk di dekatnya. Dimas dan Zaskia sedang sibuk memasukkan barang-barang ke dalam mobil. Mereka terlihat panik, terburu-buru. Dimas memakai kaos oblong kusut dan celana pendek, rambutnya acak-acakan. Zaskia memakai dress longgar, mungkin untuk menutupi perutnya yang mulai sedikit membuncit, wajahnya pucat tanpa make up. Mereka mau kabur, desisku pelan. Instingku benar. Teror mental yang kulakukan 3 hari terakhir telah membuat mereka patah arang. Mereka memilih opsi pengecut, melarikan diri sebelum kebohongan mereka terbongkar lebih jauh. Tenang, Bu. Mereka tidak akan sampai ke gerbang kompleks, kata Pak Arif. Dia membuka pintu mobil, melangkah keluar dengan gerakan tegap. Suara pintu mobil polisi yang ditutup keras membuat Dimas menoleh. Detik itu, waktu seolah berhenti. Aku bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresi di wajah Dimas. Dari raut wajah panik karena terburu-buru, berubah menjadi kebingungan. Lalu seketika menjadi horor murni saat menyadari seragam coklat dan lencana polisi berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Koper yang sedang diangkatnya terlepas dari tangan, jatuh menghantam lantai carport dengan suara gedebuk yang nyaring. Zaskia menjerit kecil, tangannya refleks menutup mulut. Dia mundur selangkah, bersembunyi di balik punggung Dimas, tubuhnya gemetar hebat seperti daun kering ditiup angin. Pak Arif dan 4 anggotanya memasuki halaman, karena pagar memang sedang terbuka lebar untuk memuat barang. Selamat pagi, Bapak Dimas Anggara, sapa Pak Arif. Nada suaranya sopan, tapi matanya menatap tajam setajam elang. Pagi, Pak. Dimas tergagap. Lidahnya seolah keluh. Matanya bergerak liar mencari celah, tapi tidak ada. Polisi sudah mengepung akses keluar. Ada apa ini ya, Pak? Kok ramai-ramai? Kami dari Polsek, menindaklanjuti laporan Bapak 3 hari yang lalu mengenai pencurian dengan pemberatan di rumah ini. Serta adanya laporan baru mengenai dugaan tindak pidana membuat laporan palsu, penggelapan dalam keluarga, dan perusakan barang bukti, jelas Pak Arif lugas. Kaki Dimas goyah. Dia harus berpegangan pada kap mobil agar tidak ambruk. Laporan palsu? Maksudnya apa? Pak, saya korban di sini. Rumah saya kemalingan.
Aku membuka pintu mobil dan turun. Suara langkah sepatu hak tinggiku mengetuk aspal jalanan. Tak tak tak, irama yang konstan dan mendekat. Dimas menoleh ke arah suara itu. Saat melihatku, matanya membelalak. Ada campuran rasa malu, marah, dan takut yang beraduk di sana. Indira, bisiknya parau. Aku berdiri di samping Pak Arif, melipat kedua tangan di dada, menatapnya dengan senyum tipis yang dingin. Halo, Mas. Mau kemana pagi-pagi begini? Liburan ke Eropa pakai uang hasil jual emas curian? Kamu? Dimas menunjuk wajahku dengan tangan gemetar. Kamu yang bawa polisi ke sini? Kamu mau permaluin suami kamu sendiri? Hah? Suara teriakan Dimas memancing perhatian lebih banyak orang. Bu RT yang rumahnya hanya selang 2 rumah dari kami, keluar dengan daster batiknya. Pak Haji tetangga depan rumah yang sedang menyiram tanaman, mematikan keran airnya dan mendekat ke pagar. Asisten-asisten rumah tangga tetangga mulai berkumpul, seperti semut mengerubungi gula. Ini adalah tontonan gratis paling menarik tahun ini di kompleks kami. Permaluin? Aku tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. Mas, kamu sudah mempermalukan dirimu sendiri sejak kamu memutuskan untuk berselingkuh dengan asistenku dan mengubur berangkasku di halaman belakang. Zaskia yang mendengar itu langsung histeris. Bohong. Itu fitnah. Mbak Indira ngarang cerita, Pak Polisi. Jangan percaya. Dia wanita jahat yang gak terima dicerai. Raka turun dari mobilnya, membawa map tebal berwarna merah. Dia berjalan santai namun penuh intimidasi, berdiri di sisiku. Saudari Zaskia Amalia, kata Raka lantang. Anda memiliki hak untuk diam. Tapi perlu saya ingatkan, berbohong di depan petugas penyidik saat sedang dalam proses penyelidikan bisa memperberat hukuman Anda. Kami punya bukti video. Digital forensik tidak bisa bohong. Video apa? Nggak ada video, bantah Dimas keras kepala. Dia mencoba memainkan peran sebagai korban yang dizalimi. Dia berbalik menghadap ke arah kerumunan tetangga yang mulai padat di depan pagar. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat istri saya ini, teriak Dimas, mencoba mencari simpati publik. Dia tega memfitnah suaminya sendiri. Saya dituduh mencuri barang saya sendiri. Padahal dia yang selingkuh. Dia yang menelantarkan saya. Sekarang dia bawa polisi untuk mengusir saya dari rumah saya sendiri. Beberapa tetangga berbisik-bisik. Ada yang tampak ragu. Dimas memang pandai bersandiwara. Selama ini, di mata tetangga, dia adalah suami yang ramah, sering ikut ronda, meski cuma duduk merokok, dan selalu menyapa. Sementara aku dikenal sebagai istri yang berangkat pagi pulang pagi, jarang bersosialisasi karena sibuk bekerja. Narasi, istri durhaka, yang dibangun Dimas dan Ibu Sari selama ini cukup kuat tertanam. Tiba-tiba, sebuah taksi berhenti mendadak di depan kerumunan. Pintu terbuka kasar. Ibu Sari, mertuaku, keluar dengan tergopoh-gopoh. Rupanya Zaskia sempat mengirim pesan padanya saat melihat polisi datang. Jangan tangkap anak saya, jerit Ibu Sari. Dia menerobos kerumunan polisi, berlari memeluk Dimas layaknya tameng hidup. Bu. Dimas memeluk ibunya. Wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi anak kecil yang minta perlindungan. Bu, tolong Dimas. Bu, Indira jahat. Bu, dia bawa polisi. Ibu Sari berbalik menatapku dengan mata melotot penuh kebencian. Napasnya tersengal-sengal karena berlari dan emosi. Heh, perempuan gak tahu diri. Apa-apaan kamu ini? Suami lagi kena musibah kemalingan bukannya dibantu malah dipolisikan. Istri macam apa kamu? Durhaka. Kualat kamu nanti. Kerumunan tetangga makin riuh. Drama ini semakin panas. Aku menatap Ibu Sari dengan tatapan iba. Ibu, kataku tenang namun suaraku cukup keras untuk didengar sampai ke seberang jalan. Ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi? Atau ibu cuma menelan bulat-bulat kebohongan anak kesayangan ibu ini? Anakku nggak pernah bohong. Dimas itu anak soleh. Dia tulang punggung keluarga, bela Ibu Sari buta. Tulang punggung? Aku mendengus geli. Bu, selama 3 tahun ini, yang bayar listrik rumah ibu siapa?
Yang bayar biaya rumah sakit ibu bulan lalu siapa? Yang belikan mobil yang mau dipakai kabur ini siapa? Itu uang saya, Bu. Dimas tidak bekerja 1 hari pun selama 3 tahun terakhir. Dia membohongi ibu, membohongi tetangga, dan membohongi saya. Bohong, teriak Dimas. Saya punya bisnis. Bisnis saya lagi down gara-gara kamu. Sudah cukup sandiwaranya, potong Pak Arif tegas. Dia tidak punya waktu untuk drama sinetron ini. Saudara Dimas, Saudari Zaskia, kami memiliki surat perintah penggeledahan. Sesuai keterangan pelapor dan bukti video, barang bukti yang dilaporkan hilang disembunyikan di halaman belakang rumah ini. Nggak boleh. Dimas merentangkan tangan, menghalangi jalan menuju pintu samping. Ini rumah saya, sertifikat atas nama saya. Kalian nggak berhak masuk tanpa izin saya. Raka maju selangkah, menyodorkan kertas penetapan pengadilan tepat di depan wajah Dimas. Pasal 33 KUHP, Dimas. Dalam keadaan tertangkap tangan atau ada bukti permulaan yang cukup, penyidik berhak melakukan penggeledahan. Dan ini surat penetapan dari pengadilan negeri yang sudah ditandatangani hakim pagi ini. Kalau kamu menghalangi, kamu kena pasal 212 KUHP, melawan petugas. Mau tambah berapa tahun lagi hukumanmu? Dimas terdiam. Wajahnya pucat pasi. Dia menatap surat itu, lalu menatap Raka, lalu menatapku. Dia melihat tembok tebal yang tidak bisa ditembus. Perlahan, tangannya turun. Bahunya merosot. Pertahanannya jebol. Silakan, Pak, kata Raka pada polisi. Pak Arif memberi kode. 2 petugas membawa cangkul dan sekop yang diambil dari mobil patroli. Mereka bergerak menuju halaman samping. Aku, Raka, Pak Arif, dan beberapa saksi warga, termasuk Pak RT yang diminta menjadi saksi penggeledahan, mengikuti dari belakang. Dimas dan Zaskia digiring paksa oleh polisi. Ibu Sari mengekor sambil terus menangis dan mengomel. Kami tiba di halaman belakang. Rumput hijau yang basah, pohon mangga yang rimbun, dan bunga Kamboja yang bermekaran. Tempat yang seharusnya damai ini telah dinodai oleh keserakahan. Aku menunjuk gundukan tanah di bawah pohon mangga yang rumputnya terlihat sedikit layu karena baru dipindahkan. Di sana, Pak, titik di mana mereka menguburnya 3 malam yang lalu saat hujan deras. Gali, perintah Pak Arif. 2 petugas mulai bekerja. Cerah, cerah, bunyi besi cangkul membelah tanah basah terdengar ritmis dan menyiksa. Setiap ayunan cangkul adalah detak jantung yang semakin cepat bagi Dimas. Dia berdiri mematung di pinggir taman, wajahnya basah oleh keringat dingin. Matanya terpaku pada lubang yang semakin dalam itu, seolah berharap tanah itu bisa menelannya sekalian. Zaskia sudah tidak kuat berdiri. Dia terduduk di kursi teras belakang, menangis sesenggukan. Mas Dimas, gimana ini Mas? Rintihnya. Ibu Sari masih berusaha menyangkal. Nggak mungkin ada apa-apa di situ. Paling Indira cuma ngada-ngada. Anakku nggak mungkin maling. 1 menit berlalu. 3 menit. 5 menit. Lubang sudah sedalam setengah meter. Tiba-tiba, tang, suara logam beradu logam. Suara yang nyaring dan final. Semua orang terdiam. Pak RT memanjangkan lehernya, penasaran. Petugas menyisihkan tanah yang menutupi objek tersebut. Sebuah kotak besi hitam berukuran 40x 40 cm mulai terlihat. Permukaannya kotor oleh lumpur, tapi bentuknya jelas tak terbantahkan. Itu brankasku. Angkat, perintah Pak Arif. Kedua petugas mengangkat brankas yang berat itu ke atas permukaan rumput. Aku melangkah maju. Pak RT, Pak Arif, ini brankas pribadi saya. Isinya emas batangan 2 kilogram, perhiasan berlian warisan nenek saya, dan beberapa dokumen deposito. Kuncinya hanya saya yang tahu. Dimas melaporkan ini hilang dicuri orang, padahal dia menguburnya di sini. Aku berjongkok, memutar kombinasi angka brankas. Klik. Pintu brankas terbuka. Kilauan emas dan berlian di dalamnya seolah menampar wajah semua orang yang meragukanku. Isinya masih utuh. Ya Allah. Gumam Bu RT yang ikut mengintip dari kejauhan. Banyak banget emasnya. Pak Arif berdiri tegak, membalikan badan menghadap Dimas.
Saudara Dimas Anggara, bukti sudah ditemukan. Anda terbukti membuat laporan palsu tentang pencurian, padahal faktanya Anda sendiri yang menyembunyikan barang tersebut. Ini masuk kategori rekayasa kasus dan penggelapan dalam keluarga. Dimas ambruk. Lututnya menyentuh tanah basah. Dia tidak pingsan, tapi jiwanya seolah sudah meninggalkan tubuhnya. Dia menunduk dalam, menatap rumput, tidak berani mengangkat wajahnya. "Kenapa, Dimas?" tanya Ibu Sari lirih. Suaranya bergetar hebat. Dia menatap brankas itu, lalu menatap anaknya. Fakta sudah terpampang nyata di depan mata. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Kamu beneran ngubur itu? Kamu bohong sama ibu? Kamu bilang rumah kemalingan ternyata. Maafin Dimas, Bu. Isak Dimas pelan, sangat pelan. Dimas butuh uang, Bu. Dimas mau bahagiain ibu. Dimas mau buktiin kalau Dimas bisa kaya. Dengan cara nyuri harta istrimu, jerit Ibu Sari. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Dimas. Tamparan dari tangan ibunya sendiri. Ibu nggak pernah ajarin kamu jadi maling. Bikin malu keluarga besar. Ibu Sari menangis histeris, memukuli dada bidang Dimas berkali-kali. Dimas hanya pasrah, menerima pukulan itu sambil menangis. Pemandangan itu menyedihkan, sekaligus menjijikkan. Cukup, Bu, kata petugas polisi memisahkan mereka. Saudara Dimas harus kami bawa ke kantor. Polisi mengeluarkan borgol. Bunyi krek saat besi dingin itu mengunci pergelangan tangan Dimas terdengar begitu menyakitkan. Dimas, yang biasanya tampil necis dan sombong, kini tangan terikat di belakang, kepala tertunduk, dan harga diri hancur lebur. Polisi wanita mendekati Zaskia. Saudari Zaskia, Anda juga kami amankan. Enggak, Pak, saya hamil. Jangan borgol saya. Zaskia meronta, memegangi perutnya. Saya nggak salah. Mas Dimas yang paksa saya. Dia bilang kalau saya nggak bantuin, dia nggak mau tanggung jawab sama anak ini. Pengakuan itu membuat suasana makin riuh. Ibu Sari yang baru saja berhenti menangis, kembali syok. Hamil? Siapa yang hamil? Selingkuhan anak ibu, jawabku dingin. Asisten yang ibu bangga-banggakan karena rajin itu, sedang mengandung cucu ibu. Cucu dari hasil perzinahan di rumah saya. Ibu Sari memegang dadanya, matanya terbelalak putih, lalu tubuhnya limbung. Dia pingsan. Beberapa tetangga langsung sigap menangkap tubuh rentanya sebelum membentur lantai. Bawa ke mobil, perintah Pak Arif. Prosesi penggiringan tersangka itu menjadi tontonan massal. Dimas berjalan dengan langkah seret, diapit dua polisi. Dia melewati kerumunan tetangga yang menatapnya dengan pandangan jijik. Ganteng-ganteng maling, celetuk seorang ibu-ibu. Dasar suami parasit, udah numpang hidup, selingkuh, nyuri lagi, timpal yang lain. Kasihan Bu Indira ya, selama ini diam aja padahal suaminya bejat. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk telinga Dimas. Dia memejamkan mata, air mata mengalir di pipinya yang kotor. Zaskia digiring di belakangnya, terus-terusan menangis dan menyalahkan Dimas. Gara-gara kamu Mas, hidupku hancur. Bajingan kamu. Aku berdiri di teras, menyaksikan punggung mereka menjauh dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Raka berdiri di sampingku. Puas? Tanya Raka pelan. Aku menatap mobil polisi yang mulai bergerak perlahan meninggalkan halaman rumahku. Ini bukan soal kepuasan, Raka. Ini soal keadilan. Mereka mengambil harga diriku, kepercayaanku, dan hampir mengambil masa depanku. Hari ini, aku cuma mengambil kembali apa yang jadi hakku. Mobil-mobil itu menghilang di tikungan. Kerumunan tetangga mulai bubar satu persatu, meski masih banyak yang mencuri pandang ke arahku dengan tatapan hormat bercampur takut. Mereka tahu sekarang, Indira yang pendiam itu bukanlah wanita yang bisa diinjak-injak. Aku berbalik menatap rumahku. Pintunya terbuka lebar. Udaranya terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih bersih. Hama-hama itu sudah dibersihkan. Raka, kataku. Ya? Panggil tukang kunci sekarang. Ganti semua kunci rumah ini. Dan panggil jasa pembersih profesional.
Aku mau semua barang bekas Dimas dan Zaskia dibakar atau disumbangkan. Jangan sisakan satu helai benang pun. Siap, bos, jawab Raka sambil tersenyum. Aku melangkah masuk ke dalam rumah. Langkahku ringan. Hari ini adalah hari pertama dari sisa hidupku. Dan aku akan memulainya dengan sarapan yang enak, tanpa gangguan parasit. 6 bulan kemudian. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton Jakarta, memantulkan ribuan spektrum cahaya ke seluruh penjuru ruangan. Malam ini, ruangan seluas lapangan bola itu disulap menjadi tempat pesta yang elegan dengan dominasi warna emas dan merah marun. Harum bunga lili segar menyeruak di udara, bercampur dengan aroma parfum mahal dari ratusan tamu undangan yang hadir. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang rias VIP, merapikan tatanan rambutku. Gaun malam rancangan desainer ternama membalut tubuhku dengan sempurna, menampilkan siluet wanita yang percaya diri dan kuat. Di leherku, melingkar kalung berlian, salah satu isi brankas yang dulu sempat terkubur di tanah berlumpur, kini bersinar terang di tempat yang seharusnya, di leher pemiliknya. Ibu Indira, 5 menit lagi naik panggung. Seorang event organizer memberitahuku lewat celah pintu. Terima kasih, jawabku sambil tersenyum. Malam ini adalah malam peluncuran Indira Investment Consulting, perusahaan baruku yang bergerak di bidang konsultasi keuangan dan investasi untuk perempuan. Setelah kasus perceraianku viral, banyak wanita yang menghubungiku, bertanya bagaimana cara mengamankan aset, bagaimana cara mandiri secara finansial, dan bagaimana bangkit dari keterpurukan ekonomi rumah tangga. Aku melihat peluang di sana. Aku mengubah trauma menjadi bisnis, dan rasa sakit menjadi profit. Aku berjalan keluar menuju panggung utama. Tepuk tangan meriah menyambutku saat MC menyebut namaku. Mari kita sambut, CEO dan founder Indira Investment, Ibu Indira Larasati. Aku melangkah ke tengah panggung, disorot lampu spotlight yang hangat. Di hadapanku, duduk para investor, klien, sosialita, dan media massa. Namun, mataku langsung tertuju pada satu sosok yang duduk di meja paling depan. Raka. Dia mengenakan tuxedo hitam, tersenyum bangga sambil bertepuk tangan paling keras. Aku menarik napas, mendekatkan mikrofon ke bibir. Selamat malam semuanya, sapaku. Suaraku bergema jernih. 6 bulan yang lalu, saya berdiri di titik terendah dalam hidup saya. Saya dikhianati, diremehkan, dan hampir kehilangan segalanya. Namun, malam ini saya berdiri di sini untuk membuktikan satu hal. Wanita yang mandiri dan cerdas tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun, kecuali dia mengizinkannya. Tepuk tangan kembali membahana. Aku melanjutkan pidatoku, berbicara tentang visi perusahaanku untuk memberdayakan ekonomi perempuan. Aku bicara tentang pentingnya melek finansial, tentang kontrak pranikah, tentang perlindungan aset. Setiap kata yang kucapkan berasal dari pengalaman pahitku sendiri, dan itulah yang membuatnya terdengar begitu bertenaga dan menyentuh hati para hadirin. Selesai pidato, aku turun panggung dan langsung disambut Raka. Dia menyerahkan segelas air mineral dingin. Pidato yang luar biasa, Bu CEO, puji Raka. Saham kita pasti naik besok pagi. Aku tertawa renyah. Terima kasih, Pak Direktur Hukum. Tanpa bantuan legalmu, perusahaan ini nggak akan berdiri secepat ini. Kami berjalan menjauh dari keramaian, menuju balkon luar yang menghadap pemandangan malam kota Jakarta. Angin malam menerpa wajahku lembut. Gimana kabar mereka? Tanyaku tiba-tiba. Pertanyaan yang selalu kutanyakan pada Raka setiap bulan, bukan karena rindu, tapi untuk memastikan keadilan tetap berjalan. Raka menyesap minumannya, wajahnya berubah serius namun tenang. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka sebuah catatan digital. Laporan bulanan karma, khusus untuk klien VIP-ku. Bacakan, pintaku. Pertama, Dimas, Raka memulai. Bandingnya di pengadilan tinggi ditolak minggu lalu. Hakim justru jengkel karena dia terus berbelit-belit dan menyalahkan orang lain. Vonisnya diperberat dari 2 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan penjara. Plus denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dan asetnya habis. Total. Tanah warisan bapaknya di kampung sudah disita dan dilelang untuk mengganti uang 3,5 miliar yang dia gelapkan darimu. Itu pun belum cukup menutup semuanya.
jadi dia resmi dinyatakan pilot. Di penjara, kabar yang kudengar dari sipir, dia jadi bulan-bulanan narapidana lain. Tahu sendiri kan, napi kasus penggelapan dan gigolo, julukan dia di sana, biasanya ada di kasta terendah. Dia kurus kering sekarang, sering sakit-sakitan karena stres. Aku mengangguk pelan. Membayangkan Dimas yang dulu selalu tampil wangi dan perlente, kini harus tidur berdesakan di lantai semen dingin, makan nasi cadong, dan menjadi suruhan napi lain. Hukuman sosial di dalam penjara jauh lebih kejam daripada hukuman hakim. Kedua, Zaskia, lanjut Raka. Dia sudah melahirkan 2 minggu lalu di klinik lapas. Anaknya laki-laki, tapi nasibnya tragis. Dimas menolak mengakui anak itu. Dia ngotot minta tes DNA, dan meski hasilnya positif 99,9% cocok, Dimas tetap tidak mau tanda tangan akta kelahiran. Dia bilang anak itu pembawa sial. Keluarga Zaskia di kampung juga menolak menerima bayi itu karena dianggap aib. Akhirnya, bayi itu sekarang diserahkan ke dinas sosial untuk diadopsi. Zaskia sendiri masih harus menjalani sisa masa tahanan 1 tahun, karena terbukti membantu kejahatan. Dia depresi berat, sering teriak-teriak sendiri di selnya, memanggil nama Dimas dengan penuh kebencian. Anak yang malang, gumamku. Satu-satunya korban tak bersalah dalam cerita ini adalah bayi itu. Aku diam-diam berjanji dalam hati akan meminta stafku untuk mengirim donasi anonim ke panti asuhan tempat bayi itu dirawat. Biarlah itu jadi sedekahku, bukan urusanku lagi. Ketiga, Ibu Sari. Raka menghela napas panjang. Ini yang paling menyedihkan. Setelah rumah di kampung dijual untuk bayar pengacara Dimas yang pertama, yang ternyata penipu itu, dia luntang-lantung. Tidak ada saudara yang mau menampung karena sifatnya yang toksik dan sombong dulu. Akhirnya, dinas sosial menempatkannya di panti Ureda milik pemerintah di pinggiran kota. Dia sehat, fisiknya sehat, tapi mentalnya hancur. Petugas panti bilang, dia sering duduk melamun di teras, memegang foto lama Dimas saat wisuda, sambil bergumam, anakku sukses, anakku kaya, mantuku direktur. Dia hidup dalam penyangkalan. Dia menjadi tua, kesepian, dan dilupakan. Teman-teman arisannya yang dulu dia pameri, tidak ada satupun yang menjenguk. Aku menatap langit Jakarta yang kelam namun bertabur bintang buatan dari lampu gedung. 3 orang yang dulu bersekongkol menghancurkanku, kini hancur lebur di sudut-sudut sepi kehidupan mereka sendiri. Keserakahan mereka telah memakan tuan. Kebohongan mereka telah menjadi jerat yang mencekik leher sendiri. Mereka menuai badai yang mereka tabur. Raka, kataku pelan. Dan kamu menuai pelangi, Indira, sahut Raka lembut. Tangannya perlahan menyentuh punggung tanganku yang bertumpu di pagar balkon. Aku menoleh, menatap mata Raka. Mata yang selalu ada, sabar menunggu, dan tulus membantu tanpa meminta imbalan apapun selain melihatku bangkit. Terima kasih, Raka. Kamu benar-benar senjata terbaik yang kutemukan. Raka terkekeh. Aku lebih suka disebut partner. Atau mungkin calon masa depan. Aku tersenyum, tidak menolak genggaman tangannya. Kita lihat saja nanti. Prospektusnya terlihat menjanjikan. Pesta berakhir pukul 11 malam. Aku pulang diantar Raka sampai ke depan gerbang rumah. Rumahku kini sudah berubah total. Fasad depannya sudah dicat ulang dengan warna putih bersih yang modern, menghilangkan kesan suram masa lalu. Pagar hitam yang dulu jadi saksi bisu pengusiranku dan penangkapan Dimas, kini diganti dengan pagar otomatis yang canggih. Aku masuk ke dalam. Suasana rumah terasa hangat dan homey. Foto-foto pernikahan yang dulu menghiasi dinding sudah lama kubakar. Gantinya, lukisan-lukisan abstrak dan foto-fotoku saat traveling ke berbagai negara terpajang indah. Aku berjalan menuju halaman belakang. Aku membuka pintu kaca geser, membiarkan suara gemericik air menyambutku. Di bawah pohon mangga tempat dulu brankas itu dikubur, kini sudah tidak ada lagi gundukan tanah. Sebagai gantinya, aku membangun sebuah kolam ikan koi yang indah dengan air terjun buatan mini. Suara air yang mengalir memberikan ketenangan. Ikan-ikan koi berwarna oranye dan putih berenang dengan damai. Aku duduk di tepi kolam, menaburkan sedikit pakan ikan. Di bawah tanah ini,
Dulu tersimpan bukti kejahatan dan pengkhianatan. Sekarang, di atasnya ada kehidupan yang indah. Ini adalah simbol kemenanganku. Aku tidak membiarkan tanah ini menjadi kuburan, kenangan buruk selamanya. Aku mengubahnya menjadi mata air kedamaian. Aku mengambil ponselku, membuka galeri foto. Jari-jariku berhenti di sebuah foto lama. Foto saat aku, Dimas, dan Zaskia makan bersama setahun yang lalu. Saat itu aku tersenyum bodoh. Tidak tahu kalau dua orang di sampingku adalah ular. Aku menekan tombol delete. Are you sure? Yes. Foto itu hilang selamanya dari memori ponselku. Sama seperti mereka yang hilang dari hidupku. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk dari Raka. Besok pagi rapat jam 9. Jangan telat, Bu CEO. Oh ya, coffee is on me. Good night, Indira. Aku tersenyum lebar, merasakan hangat yang menjalar di dada. Hidup ini aneh. Kadang kita harus dihancurkan sehancur-hancurnya dulu, untuk bisa menyusun ulang diri kita menjadi versi yang jauh lebih kuat dan lebih indah. Aku berdiri, menatap langit malam sekali lagi. Selamat tinggal, masa lalu, bisikku pada angin malam. Terima kasih atas pelajarannya. Harganya mahal, tapi worth it. Aku melangkah masuk, menutup pintu kaca, dan mengunci masa lalu di luar sana. Di dalam sini, di rumahku, di hatiku, hanya ada masa depan yang cerah. Dan aku, Indira, siap menyambutnya dengan tangan terbuka.